Tapi kalau ini Anda kerjakan, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Banyak sekali efek yang akan terjadi dalam tubuh Anda. Beneran. Kapan makan buah? Kalau ada buahnya. Kalau tidak ada ya nggak bisa makan. Lebih baik sebelum makan. Ya, jadi kalau Anda makan berat, makan buah dulu. Bukan di jus, dimakan. Ya. Begitu. Kemudian ya ini kan sebenarnya obat semua ini. Sudah saya jelaskan lagi lah. Jeruk nipis, ya, serai, mudah sekali lah. Terakhir ini. Saya mau jelaskan ini sedikit. Kalau ini kan rimpang. Rimpang itu apa? Umbi yang ada di dalam tanah gitulah, apalah istilahnya itu, ya. Rimpang. Kalau ini rempah. Beda kan? Beda. Jadi kalau ada baca rempah rimpang sebenarnya nggak sama. Kalau rimpang-rimpangan tuh ini jahe rimpang, lengkuas rimpang, kunyit rimpang, temulawak rimpang. Mereka ini semua ini, ya, saya kasih tahu. Ingat baik-baik. Mereka ini semua punya apa? Punya kemampuan anti kanker. Semua ini. Anda baca di datanya. Mau jahe kek, mau temulawak kek, mau apa? Ini kan macam-macam nih jahe. Ini kan jahe merah nih. Nah, jahe ini juga jangan cari jahe yang besar-besar. Ya. Biasanya jahe besar-besar itu jahe hibrid. Hibrid itu dia cuma bisa tumbuh di tempatnya saja, kebanyakan jahe impor. Ya. Jadi carilah jahe yang kecil-kecil. Dia bukan jahe merah, tetap jahe gajah, cuman gajahnya masih kecil. Nah gitulah. Ini kan jahe gajah. Makanya zaman sekarang ibu-ibu sadar nggak? Sekarang bikin jahe itu, Anda bikin jahe, saya kadang-kadang mikir setengah kilo, kadang-kadang 1/4 kilo, nggak ada pedes-pedesnya tuh jahe. Betul kan? Makanya lebih baik pakai jahe yang kecil, jahe lokal atau enggak jahe merah kayak begini, atau jahe emprit. Jadi mereka nih semua punya manfaat anti kanker. Ya, itu rimpang itu. Ada kencur juga. Ini bukan kencur ini. Ini apa? Bapak-bapak nggak tahu. Semua kunci ya. Biasa dipakai buat masak apa? Apa tuh namanya? Ada masakan Betawi yang pakai ini tuh. Gurame apa gitu loh. Itulah. Nah, terus ini rempah. Ini nih harta karunnya kita. Harta karun, benar-benar harta karun. Kalau boleh saya katakan, ketika kalau bicara untuk kebutuhan kesehatan kita, ngandalin dua ini cukup. Ngandalin apa? Ngandalin rimpang sama ngandalin rempah, cukup. Beneran cukup. Nggak usah susah-susah. Ya, kayak begini misalkan ada air begini Anda masukin, ini kan namanya bunga lawang. Nah, bunga lawang ini salah satu rempah yang sangat tinggi intiselnya, banyak intiselnya bunga lawang. Jadi bisa Bapak Ibu nanti masukkan ke dalam ramuan itu. Tadi kan kita bicara tentang apa tadi? Nanas. Nanas itu berapa persen? Cuma 30% kan intiselnya. Kalau ini juga sama kayak kurma. Dia intiselnya banyak. Sama satu lagi, ada satu lagi jenis pangan yang apa namanya itu intiselnya juga banyak, yaitu apa? Biji bunga matahari. Kuaci. Tapi saya waktu dapat ilmu ini, saya pergilah ke supermarket.
Pergi supermarket, saya carilah kuaci. Ternyata kuaci pun sekarang tidak banyak kuaci sehat. Udah pakai pemanis buatan. Aduh, susah dapat kuaci yang isinya itu cuma rempah-rempah doang. Nggak ada. Coba lihat nanti. Merek ini, merek itu. Jadi saya merindukan kuaci yang sehat. Ya, kuaci itu inti selnya banyak. Jadi bagus kalau Anda konsumsi itu. Termasuk kalau ada lahan yang tidak subur, ya, itu Anda bisa tebarkan biji bunga matahari itu di situ untuk menyuburkan lahannya. Itu ilmu yang saya dapat. Karena itu memang bunga yang unik menurut saya. Dia menyerap cahaya matahari itu kan gede sekali tuh, dengan posisi kayak parabola gitu. Tuh gitu. Jadi makan kuaci. Nanti coba cari kuaci yang sehat. Ya, kuaci yang ya rempah-rempah. Jadi ini dikasih perasa yang sehat gitu kan. Tidak pakai pemanis-pemanis buatan gitu-gitu. Karena sebagian saya lihat itu sudah pakai pemanis buatan semua. Nanti kalau Anda lihat tulisan itu pemanis buatan. Namanya apa? Aspartam. Aspartam atau asesulfam. Nah itu kalau ada itu bagusnya nggak usah minum, nggak usah makan. Termasuk minuman juga sama. Ya, sebab apa? Sebab setahu saya semua yang pakai pemanis buatan itu ada peringatan di bawahnya. Jangan diminum atau dikonsumsi untuk ibu menyusuin, hamil atau anak berapa tahun gitu. Coba lanjut. Ada peringatan. Soalnya banyak kopi-kopi sekarang pakai itu. Banyak. Ya, jadi gula pasirnya sendiri sudah nggak sehat, apalagi itu. Ya, seperti itulah. Ya, jadi banyak yang kita bisa explore sekalian. Ya, jadi berarti resepnya apa? Menyesuaikan aja. Ya, butuhnya apa? Misalkan ada masalah liver. Jadi akhirnya itu kan setelah kita kenalin mereka ini, misalkan, oh, periksalah, mungkin ke lab. Saya punya liver itu, misalkan ya, ada orang bilang saya punya liver itu naik enzimnya, terus dia bilang fatty liver kan gitu, perlemakan liver kan. Nah, Anda tahu dulu perlemakan pada liver itu itunya apa namanya, penyebabnya apa? Kebanyakan gula. Gula itu sudah saya jelaskan, kalau nggak kepake ujung-ujungnya akan diubah tubuh menjadi lemak. Nongkrong dia di liver, disimpan di sana. Makanya sering saya sampaikan, salah satu tips atau cara hidup sehat yang paling gampang itu adalah Anda stop, hindari semua jenis gula olahan. Bapak Ibu mau ikut saran saya nggak? Mau sehat? Nah, saya kasih tantangan. Seminggu aja Anda kerjain, nggak usah lama-lama. Mau? Beneran? Oke ya, Allah saksinya. Dalam seminggu ini Anda nggak usah makan ini. Siap? Berani? Nantangin ini. Ya sama kayak orang, saya sering bilang tuh sama hidup sehat itu ya mirip-mirip, nggak mirip ya, kayak orang sholat tahajud. Kalau orang yang sudah biasa sholat tahajud, nggak tahajud itu nggak enak. Tapi untuk mulai tahajud itu harus dipaksain. Karena kalau nggak dipaksain sampai mati juga nggak bakal tahajud. Paham ya gitu ya? Sama juga nih hidup sehat. Nah sekarang saya tantang Anda seminggu ke depan. Ya, Anda nggak usah makan ini sama sekali. Dalam segala bentuk dan segala olahannya. Siap? Nah, udah mulai berkurang siapnya. Nah, tadi siapnya agak banyak. Mau kan? Mau. Tapi kalau ini Anda kerjakan, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Banyak sekali efek yang akan terjadi dalam tubuh Anda. Beneran. Dia kayak balik semula lah, semula jadi kalau bahasa Melayu. Ya. Jadi dalam seminggu ini Anda stop gula pasir dalam segala bentuk. Nah, udah mulai kan? Langsung pegang kepala, Allahu Akbar, musibah, kata dia gitu. Siap? Duish, Allah saksinya ya.
di rumah Allah ini, ya Allah, ini hamba-Mu saksikan, pengen stop gula pasir. Yang pertama, seminggu aja. Jadi dokter, kalau ada yang pertama ini. Yang kedua, siap? Tepung terigu. Tolong jangan angkat snack di depan Anda. Karena yang saya sebutkan tadi kan di situ. Dua-duanya. Kita gimana mau sehat? Makan nggak sehat, snack pun nggak sehat. Jadi silakan Bapak Ibu makan snacknya, dicicipin. Tapi kalau Anda nggak mau, jangan dicaci, jangan dihina. Adabnya begitu. Puji pun tidak, hina pun tidak. Itu adabnya. Kalau tak mau makan, bagi orang. Nah gitu. Caranya begitu. Dua aja. Tepung terigu sama gula. Nanti kita akan lihat siapa dalam ruangan ini yang makan snack. Halal, nggak masalah, makan aja kalau mau makan. Kan berlakunya mulai besok. Subhanallah, Anda kerjakan itu sekarang itu, Masya Allah, efeknya spektakuler beneran, saya nggak bohong. Ya, karena ini dua ini emang, Masya Allah, itu gula olahan dari terigu sama si gula pasir ini efeknya itu sampai bikin lemes, beneran. Bahasa lemes ini ada dua. Yang pertama namanya adrenal fatigue kalau dalam bahasa ilmiahnya lah gitu kan. Jadi dia makan tapi lemes, makan tapi lemes, nah gitu loh. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Insulin resisten. Jadi pankreasnya sudah soak. Jadi dia nggak kuat lagi menghasilkan insulin. Insulin itu nggak bisa lagi bekerja untuk menurunkan atau memasukkan gula darah ke dalam sel. Nah itu loh. Dan dua biang kerok ini, ya, subhanallah, kalau Anda mulai disiplin gitu ya, makan silakan kalau mau makan. Tapi akhirnya maksudnya apa? Kalau Anda sudah mulai disiplin dengan mereka itu, enggak makan itu, enggak. Jadi misalkan ibu-ibu nih, kan biasanya kalau bikin sambal pakai gula pasir kan? Nah, ganti pakai kurma. Bisa. Kurma buat pemanisnya bisa.